Welcome to my channel. Halo YouTubers, terima kasih Anda bersama channel Joy Rihiga. Kali ini saya akan mengajak YouTuber semua untuk melihat aktivitas seorang politisi muda, anak milenial yang kemarin tidak lolos menjadi DPRD di Kota Kupang. Walaupun demikian, di masa pandemi COVID-19 ini, dia berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia adalah Roy Ratu Ribukaho. Bagaimana dia berbagi kasih? Ayo kita ikuti. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini telah memantik rasa kemanusiaan setiap anak bangsa untuk berkontribusi dan menolong sesama. Kader Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang, Roy Ratu Ribukaho, merasa terpanggil untuk menjadi bagian dalam memberi bantuan bagi sesama anak bangsa di Kota Kupang. Politisi milenial itu merasa bahwa saat sulit seperti ini adalah momen yang tepat untuk berbagi rasa, sehingga kesulitan yang dirasakan masyarakat tidak melahirkan kesengsaraan baru. Dia mengatakan bahwa instruksi Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar saat muktamar di Bali kali lalu, secara jelas telah menginstruksikan kepada setiap kader untuk melayani Ibu Pertiwi. Sebagai kader PKB, dia memaknai instruksi Ketua Umum tersebut sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dia merasa bahwa inilah momen yang tepat untuk membantu sesama dan melayani Ibu Pertiwi yang sedang dalam keadaan duka nestapa. Dia percaya bahwa jika setiap anak bangsa saling bergandengan tangan, maka situasi sulit itu akan bisa dilalui tanpa rasa khawatir. Motivasinya apa? Motivasi saya selain pribadi, yang paling utama adalah sangat jelas instruksi Ketua Umum kami, Bapak Muhaimin Iskandar di Bali pada saat muktamar, diminta untuk setiap kader PKB dan Sabang sampai Merauke untuk setia selalu melayani Ibu Pertiwi. Apalagi dalam kondisi sekarang, Ibu Pertiwi benar-benar mengalami kesusahan. Maka itu kami sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa dan pribadi, saya berinisiatif untuk membantu pemerintah melakukan penyemprotan disinfektan dan juga pembagian sembako. Di mana saja aksi sosial ini dilakukan, Pak Roy? Baru berjalan 2 kelurahan, di Kelurahan Topa dan juga sekarang di Kelurahan Nekolan. Harapan Anda sebagai politisi milenial kepada rekan-rekan yang lain seperti apa? Ya, yang pertama kami harus akui bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota sudah bekerja sangat maksimal, tapi saya sadar betul bahwa saat ini adalah saat di mana kami harus bergandengan tangan untuk melawan COVID-19 ini. Kita tidak bisa membiarkan pemerintah berjalan sendiri, karena kami tahu bahwa benar-benar COVID ini menjadi musuh bersama untuk setiap kalangan. Caleg DPRD Kota Kupang yang gagal dalam kontestasi pemilu kali lalu ini secara diplomatis mengatakan bahwa ketika dirinya memilih jalur politik untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa dan memilih PKB sebagai rumah untuk berjuang, maka dia telah mewakafkan dirinya untuk terus mengabdi bagi masyarakat dimanapun dia berada. Sebagai politisi muda, dia ingin memberi sinyal kepada masyarakat bahwa sejatinya partai dan politisi harus selalu ada dengan masyarakat dalam setiap sendi kehidupan. Roy mengatakan dia ingin memberi isyarat bahwa politisi tidak hanya hadir dalam sebuah kontestasi semata. Politisi, kata Roy, tidak boleh hadir hanya dalam momen politik saja. Politisi harus senantiasa hadir, merasakan denyut kehidupan masyarakat, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Saudara kita Roy Ribukaho yang telah membagikan kami warga Kelurahan RT 13 Kelurahan Nekolan berupa paket sembako dan akan melakukan penyemprotan. Kami berterima kasih atas partisipasi yang telah diberikan oleh partai PKB bagi warga di sini. Terima kasih. Bantuan ini sangat membantu untuk kami. Bapak terima kasih atas bantuannya. Ini saya berterima kasih karena dalam keadaan ini kami bisa terima bantuan.
Dia juga merasa bersyukur bahwa telah berada di rumah besar bernama PKB, partai yang rahmatan lil alamin, yang hadir dan membawa rahmat bagi alam semesta. Menurut Roy, gagal dalam kontestasi kali lalu adalah sebuah pembelajaran untuk tidak boleh melepas diri dari masyarakat. Sebagai seorang politisi, katanya, harus tetap menempel dan terikat dengan mereka dalam situasi apapun. Roy Ribukaho mengakui bahwa dampak dari wabah COVID-19 ini sangat luar biasa dalam meluluh lantahkan setiap sendi kehidupan. Banyak orang harus menjadi pengangguran karena harus di-PHK dari tempat kerja. Tidak hanya itu, roda ekonomi berjalan sangat lamban sehingga berdampak pada penghasilan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari menjual hasil produksi mereka. Oleh sebab itu, dia mengajak semua anak bangsa untuk menaruh kepedulian dari kelebihan berkat yang ada pada mereka. Saat ini, kata Roy, orang tidak bisa lagi keluar untuk mencari nafkah. Untuk itu dia mengajak semua pihak untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Wakil Sekretaris PKB Kota Kupang ini menyadari bahwa untuk menangani wabah COVID-19 ini, semua pihak sudah bekerja secara maksimal, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Walaupun demikian, bantuan dari pemerintah tidak cukup, lantaran semua orang terdampak oleh COVID-19. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengambil peran bagaimana menghentikan laju penyebaran virus corona ini dengan tetap memahami setiap instruksi dan anjuran pemerintah terkait protokol penanganan COVID-19. Roy mengajak semua pihak untuk tidak membiarkan pemerintah bekerja sendiri, sebab saat ini masalah COVID adalah sebuah persoalan besar dan semua elemen harus berperan. Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menggunakan masker jika ingin keluar rumah, menjaga jarak jika berada di tempat umum, dan senantiasa mencuci tangan dengan sabun. Pantauan pada Minggu 10 Mei 2020, kader PKB Roy Ribukaho membagi sembako bagi warga di Kelurahan Naikolan di Kecamatan Maulava. Tidak hanya membagi sembako, Roy juga melakukan penyemprotan disinfektan di rumah warga. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD NTT yang juga Sekretaris DPP PKB NTT Alo Maloladi, Ketua DPC PKB Kota Kupang Daniel Hure, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kupang Ewalde Taek, dan anggota DPRD Kota Kupang Anaci Ratu Kituyang. Sebelumnya, Roy Ribukaho telah memberi bantuan sembako bagi warga di Kelurahan Maulava Kota Kupang pada Sabtu 9 Mei 2020. Thank you for watching my channel.